Cek 1 1 2 3 cek. Sudah bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'du ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, ini pertemuan saya yang pertama dengan jamaah sekalian Masjid Nurul Falah. Perkenalkan, nama saya Rizky Nasution. Alhamdulillah senang bisa bertemu, mengunjungi bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua petunjuk ke jalan yang lurus dan memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Kitab yang akan kita baca di kesempatan malam hari ini adalah kitab yang berjudul Al-Misbah Al-Munir fi Tahzibi Tafsir Ibni Katsir. Al-Misbah Al-Munir, ringkasan tafsir Ibni Katsir. Tentunya tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang sangat terkenal ya. Sebenarnya nama aslinya adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim, tetapi biasa kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kitab ini ditulis tentunya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang lahir 701 Hijriah dan beliau wafat 774 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan penulisnya diberikan rahmat yang luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung membaca muqaddimah yang dibawakan oleh penulis rahimahullah.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Ismail Ibnul Khatib Abi Hafs Umar Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi nama aslinya adalah Ismail Ibnul Khatib Abi Hafs Umar Ibnu Katsir. Di sini beliau menyampaikan khutbah. Seperti biasa kalau yang namanya khutbah dimulai dengan apa Pak? Puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disambung dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup panjang. Lalu di sini beliau berkata, al-amru bifahmil Qur'ani, perintah untuk memahami Al-Qur'an. Wa qad a'lamahum fihi anillahi ta'ala annahu naddabahum ila fahmihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah memerintahkan mereka, yaitu orang-orang yang beriman, untuk memahami isi Al-Quran. Jadi kita semua orang yang beriman disuruh untuk memahami isi Al-Quran. Faqala ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran ini bukan berasal dari Allah, tentunya di dalamnya akan terdapat banyak perselisihan. Tetapi alhamdulillah kita tidak mendapatkan apa? Perselisihan di dalam Al-Quran. Artinya antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak saling berselisih, tidak saling bertabrakan, tidak saling bertentangan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran berasal dari apa? Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab. Ketika Al-Quran ini diturunkan, sudah ada belum kitabnya? Sudah atau belum? Maksud saya sudah berupa kitab atau belum? Belum, masih berupa apa Pak? Lembaran yang ada di kulit kambing, kulit unta, ada di pelepah kurma, atau dihafal oleh manusia. Tetapi walaupun saat itu Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan isyarat, kitabun, itulah kitab, padahal belum menjadi apa? Mushaf, ya. Oleh karenanya isyarat untuk mengumpulkan Al-Quran itu sudah ada di dalam Al-Quran. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat bukan tanpa dasar. Seandainya pun tanpa dasar tidak masalah. Betul? Apa yang dilakukan oleh sahabat dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq karena prihatin melihat banyaknya para penghafal Quran yang wafat dalam peristiwa perang Yamamah, dalam memadamkan fitnah yang dimunculkan oleh Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi. Dalam peristiwa itu banyak penghafal Quran yang wafat. Mulailah muncul kekhawatiran, kalau ini tidak segera kita kumpulkan, kita khawatir akan ada yang hilang, akan ada yang dilupakan dan lain sebagainya. Maka setelah didesak, akhirnya Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq setuju untuk melakukan usaha
mengumpulkan Al-Quran. Tapi tidak sempat Pak, tidak selesai. Dilanjutkan masa Umar 13 tahun, tidak selesai. Lalu baru selesai pada masa siapa? Utsman ibnu Affan. Oleh karenanya mushaf yang kita pakai, kita biasa sebut dengan istilah mushaf Utsmani. Mushaf apa Pak? Utsmani, karena baru selesai proses pengumpulannya, disatukan menjadi satu kitab pada masa siapa? Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kitab itu yaitu Al-Quran, anzalnahu ilaika, kami telah turunkan kepadamu. Maksudnya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, di dalam Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Apa maksudnya keberkahan Pak? Keberkahan apa artinya? Kebaikan. Al-barakah ay al-khairu al-kathir. Di dalam Al-Quran itu banyak keberkahan. Satu hurufnya 10 kebaikan. Dan aku, kata Nabi, tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di antara keberkahan Al-Quran, dia adalah kitab yang jika dibaca akan mendatangkan apa? Pahala yang banyak. Dan di antara keberkahan Al-Quran, bahwa kitab ini adalah petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya siapa yang meninggalkan Al-Quran, dia kehilangan petunjuk. Dan Al-Quran adalah Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Pembeda. Maka siapa yang meninggalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan kesulitan untuk membedakan mana hak dan mana yang batil. Dan Al-Quran adalah asy-syifa. Apa asy-syifa? Obat. Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, dia akan merasakan kegersangan hati, keras hati, ya, hatinya akan menjadi sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka sakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu, sehingga mereka memiliki akal. Hati tidak digunakan untuk berpikir, telinga tidak digunakan untuk mendengar, mata tidak digunakan untuk melihat. Ulaika kal an'am. Kalau begitu jadinya, ya mereka seperti hewan ternak. Balhum adhal. Bahkan manusia ketika meninggalkan Al-Quran bisa lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak tidak ada yang membunuh anaknya sendiri, tapi manusia yang menyimpang dari Al-Quran, terjebak dalam gelapnya kesyirikan, terjebak dalam gelapnya kesesatan, mereka berani membunuh anak mereka sendiri. Sebagaimana yang kita dengar, ya, apa? Di mana itu ada yang Sulawesi atau di mana? Ada keluarga yang memberi minum anaknya air garam sampai 2 liter atau berapa sampai meninggal. Dan ada satu anaknya diapakan? Dicongkel matanya. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adhal. Bahkan lebih sesat. Karena hewan ternak tidak ada yang tega membunuh anaknya. Ya, dulu kita pernah ingat ada dukun apa? Dukun AS, ya. Membunuh apa itu? 46 wanita di Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu ketika mereka terjebak dalam gelapnya apa? Kesyirikan. Mereka meninggalkan cahaya tauhid, mereka tinggalkan Al-Quran, dan mereka terjebak dalam gelapnya apa? Jahiliyah. Gelapnya jahiliyah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi. Kitab anzalnahu, kami turunkan, ilaika, kepadamu ya Muhammad, mubarakun. Kitab ini penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahan Al-Quran adalah ini adalah kitab yang paling mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana
lidzikr, telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Dan Al-Quran adalah kitab yang akan menjadikan manusia mulia ketika mereka komitmen dengannya dan menjadi rendah ketika mereka meninggalkannya. Dalam satu riwayat dikatakan, innallaha, apa artinya innallaha? Sesungguhnya Allah yarfa'u, mengangkat, bihadzal kitabi, disebabkan oleh kitab ini, aqwaman, kaum-kaum, wa yada'u bihi akharin, dan disebabkan oleh kitab ini pun banyak manusia yang menjadi rendah, yaitu mereka yang meninggalkan Al-Quran, mereka yang menyelisihi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka kehinaan. Wa man a'rada an zikri, apa itu di surat Toha? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, kami jadikan kehidupannya sempit di dunia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan nanti hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi buta. Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal saat di dunia aku bisa melihat. Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna. Nah, itu salah kalian sendiri. Dulu ketika di dunia sudah datang kepada kalian ayat-ayat kami, apa? Fanasitaha, kalian tinggalkan, kalian ganti dengan yang lain. Wa kadzalika yauma tunsa, maka giliran kalian sekarang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian tadabburi ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk apa, Pak? Tadabbur, untuk kita renungkan. Ada tadabbur, ada tafsir. Tentunya kalau tadabbur mungkin mengambil makna-makna yang sederhana, tapi kalau tafsir mengambil makna yang apa? Yang mendalam. Tadabbur lebih sederhana, Pak, ya. Tadabbur itu kita mengambil ayat lalu kita merenungkan. Ya, kita renungkan. Misalnya dikatakan hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Oh, berarti tadabburnya adalah kalau kita tidak bertakwa, kita akan kesulitan mendapatkan petunjuk. Itu kan tadabbur namanya. Merenungkan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Oh, kalau ingin dapat pelajaran dari Al-Quran, kalau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, berarti kita harus bertakwa. Lalu kita katakan kepada anak kita, kamu kalau hafal Quran jangan maksiat, karena kalau kamu maksiat dia akan pergi meninggalkanmu. Karena Al-Quran ini adalah apa? Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi Ustadz, bukankah di ayat yang lain Allah berfirman hudan linnas, petunjuk bagi manusia? Bukankah itu lebih umum? Betul, manusia dengan Quran akan mendapatkan petunjuk, tetapi mereka akan mendapatkan petunjuk yang maksimal ketika kapan? Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di ayat Al-Quran Allah berfirman, fattaqullaha apa? Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian banyak hal. Bertakwalah kalian kepada Allah, yu'allimukumullah, maka biarkanlah Allah yang mengajarkan kalian banyak hal. Jelas? Baik. Oleh karenanya kan ada perkataan Imam Syafi'i yang terkenal, syakautu ila waqi'in su'a hifzin, aku mengadu kepada Imam Waqi, hafalanku ini buruk. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan aku diberi nasihat agar aku meninggalkan
maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nur, dan dia memberitahu aku bahwa itu ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang suka maksiat. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah ala qulubihim, di atas hati mereka itu aqfaluha, ada gembok qafal. Kenapa mereka tidak mau merenungkan Al-Qur'an, membaca ayatnya, memahami maknanya? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah memang hati mereka sudah diapakan, Pak? Dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dikunci, susah untuk masuk hidayah, susah untuk menerima hidayah. Dan di antara perkara yang menjadikan kita susah menerima hidayah adalah sombong. Apa, Pak? Sombong. Iblis itu sesat gara-gara apa, Pak? Sombong. Aba wastakbaro, dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, jadilah dia makhluk yang kafir. Apa itu sombong? Kata Nabi, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan itu dia sombong. Sombong itu apa, Pak? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir berkata, fal wajibu alal ulama'i, maka wajib atas para ulama, al-kashfu an ma'ani kalamillah, mengungkap makna-makna dari firman Allah. Jadi para ulama wajib untuk apa, Pak? Kashf. Apa itu kashf? Menyingkap, membuka makna-makna dari Al-Quran. Supaya apa, Pak? Supaya kaum muslimin paham. Supaya kaum muslimin apa? Paham apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Wa tafsiru dzalika, mereka pun wajib mempelajari tafsirnya. Wa talabahu min mazannihi, dan mencarinya dari sumber-sumber tafsir. Sumber tafsir apa, Pak? Apa? Quran, sunnah, lalu ijma, perkataan para sahabat, ya kan? Lalu bahasa Arab. Nanti akan disebut. Karena Ibnu Katsir menulis kitab ini dengan metode namanya tafsir bil ma'thur. Nanti akan disebut tafsir bil ma'thur, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Wa ta'allama dzalika, para ulama wajib mempelajarinya. Wa ta'limuhu, wajib mengajarkannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Wa id, apa artinya wa id? Dan ingatlah, akhadallah, saat Allah mengambil, mitsaqa, perjanjian, alladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan Alkitab. Jadi Allah telah mengambil perjanjian dari siapa? Orang-orang yang diberikan Alkitab, di antara mereka Yahudi dan Nasrani. Apa isi perjanjiannya? La tubayyinunnahu linnas. Perjanjian orang-orang yang diberikan kitab adalah mereka komitmen untuk menjelaskan isi Alkitab linnas. Apa itu linnas? Kepada manusia. Wala taktumunah, dan mereka tidak boleh menyembunyikan isi dari Alkitab. Tidak boleh kitmanul ilm. Apa itu kitmanul ilm? Menyembunyikan ilmu. Fanabadhuhu, lalu mereka buang perjanjian itu, wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka jual ayat-ayat Allah dengan mendapatkan thamanan qalila. Apa itu thaman? Harga. Qalila, yang sedikit.
harga yang sedikit. Fabi'sa ma yashtarun, maka sungguh amat jelek perniagaan mereka, yaitu orang-orang yang berani menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela mengambil uang kemudian menyimpangkan, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sejelek-jelek apa-apa perdagangan, sejelek-jelek perniagaan. Lalu dikatakan di sini waqala Allah taala, di ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjiannya dengan Allah dengan mendapatkan harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka itu orang-orang yang la khalaqa. Apa itu la khalaqa? Tidak memiliki bagian kelak di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan diperhatikan oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bagi siapa, Pak? Bagi mereka yang diberikan Alkitab, diberikan anugerah untuk mempelajari Al-Quran, kemudian mereka sembunyikan, bahkan mereka jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan yang batil menjadi hak, yang hak berani mereka katakan batil, padahal mereka belajar Al-Quran, doktor di bidang Al-Quran. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan bayaran yang qalil. Qalila itu sedikit. Itu Allah mencela orang yang seperti itu, yang menjual apa-apa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhammallahu ta'ala ahlal kitab, di ayat yang barusan kita sebut Allah mencela ahlul kitab qablana, sebelum kita, bi'iradihim, karena mereka telah berpaling, an kitabillah, dari kitabullah, al-munazzal ilaihim, yang diturunkan kepada mereka, wa ikbaluhum ala dunya wa jam'uha, dan mereka lebih asik mencari dunia dan mengumpulkan kenikmatan dunia. Washtighalihim bighairi ma umiru, mereka sudah diberikan Alkitab tetapi mereka sibuk mengurus yang lain. Artinya mereka tinggalkan Taurat, mereka tinggalkan Injil dan sibuk dengan urusan yang lain. Ya. Maka di sini beliau berkata, fa'alaina ayyuhal muslimun. Apa itu? Fa'alaina, maka wajib bagi kita, ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, an nantahi amma zammahumullah, agar kita meninggalkan hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Salah satunya apa, Pak? Tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau memahami maknanya. Jangankan mempelajari, jangankan memahami. Terkadang kita, mohon maaf, sebagian kaum muslimin malas untuk memperbaiki apa? Bacaan Al-Quran, tahsin. Ya, tahsin. Padahal sebagaimana kita wajib memahami maknanya, kita pun wajib memperbaiki bacaannya, betul ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Warattalnahu tartila, agar kalian baca dengan tartil. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Betul ya, Pak ya? Sebaik-baik manusia adalah yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karenanya kita mulai dari sekarang, Pak. Al-Quran ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Kita pelajari semuanya, dari mulai cara membaca yang benar, mentadaburi ayat-ayatnya, tadarus, tilawah, mendatangi majelis-majelis tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan lain sebagainya. Wa an na'tabiru bima umirna bihi, dan hendaknya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, min ta'allumi kitabillah,
yaitu mempelajari kitabullah al-munazzal ilaina yang telah diturunkan kepada kita, wa ta'limihi, dan hendaknya kita semangat mengajarkannya kepada manusia, wa tafahumihi. Apa itu tafahumihi? Tafaqqaha, memahaminya, tafahum sama memahaminya. Jadi kita harus semangat memahami apa Pak? Al-Quran, ya, harus semangat memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah." Apakah belum datang saatnya, masanya bagi orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Jadi Allah ini bertanya kepada kita, alam ya'ni, memang belum datang masanya, lilladzina amanu, bagi kalian yang merasa beriman, ang tahsya'a qulubuhum li zikrillah, bukankah saatnya hati kalian khusyuk dalam mengingat Allah? Kapan lagi Pak? Kapan lagi kita mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu berapa lagi sisa umur yang apa? Yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan sekarang kita pelajari, pahami, ya, makna-makna Quran, kapan lagi? Allah bilang, alam ya'ni, apakah belum datang waktunya, lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, ang tahsya'a qulubuhum, agar khusyuk hati mereka, li zikrillah, dalam mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan kenapa mereka tidak segera mengikuti kebenaran yang diturunkan kepada mereka, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, fatala alaihimul amad, makin lama mereka diberikan Alkitab, bukannya makin dekat kepada Allah, bukannya makin taat kepada Allah, malah makin keras hatinya, makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatala alaihimul amad, sesungguhnya umat sebelum kalian makin lama mereka memegang Alkitab, maka faqasat qulubuhum, semakin keras hati mereka, wa katsirum minhum fasikun, bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Apa itu fasik? Orang-orang yang suka melakukan dosa, orang fasik, orang-orang yang suka melakukan. Nah, kita nggak boleh begitu, kata Allah. Makin lama kita bersama Quran, hati kita harus semakin lembut, hati kita harus semakin baik, harus semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti apa? Umat-umat sebelum kita, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lalu terakhir di sini dikatakan, fa fi dzikrihi ta'ala li hadhil ayah, di dalam peringatan yang Allah berikan di dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang sebelumnya, tambihun, di dalamnya ada peringatan, kama annahu subhanahu wa ta'ala yuhyil arda ba'da mautiha, sebagaimana Allah yang menghidupkan bumi dengan apa Pak? Dengan air. Maka Allah pula yang menghidupkan hati manusia dengan wahyu. Jadi bumi ini subur dengan apa? Dengan air. Dan hati manusia subur, tumbuh, berkembang dengan apa? Dengan wahyu, mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalinul qulubu bil iman, hati menjadi lembut dengan keimanan, wal huda, dan petunjuk, ba'da qaswatiha, setelah sebelumnya dia keras, minaz zunubi wal ma'asi, dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan. Wallahu mu'mal al-mas'ul an yuf'ala bina hadza innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua, Allah terangi hati kita dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua taufik untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi sebelum? Silahkan, ada pertanyaan? Silahkan Pak.
Waalaikumsalam. Samanan qalil. Baik. Baik. Jadi ayat ini sebenarnya Allah tidak membicarakan tentang berapa yang mereka miliki atau berapa yang mereka dapatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang mengatakan, seberapa banyak pun yang kalian dapatkan dari kehidupan dunia ini, maka dia adalah thamanan qalila. Ya, thamanan qalila. Karena sebenarnya Allah sedang memperbandingkan orang-orang yang mereka mengejar dunianya sehingga mereka kehilangan akhiratnya. Orang-orang yang mengejar dunia sehingga mereka kehilangan atau lepas dari akhiratnya. Maka dalam pengertian ini, sebanyak apapun dunia yang mereka dapatkan, tetap saja disebut dengan apa? Samanan qalila. Ini mirip dengan firman Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian ini lebih mendahulukan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Jadi kata samanan qalila di sini adalah celaan dari Allah bahwa dunia ini tidak ada artinya. Berapapun yang kalian dapatkan, dia sampai kapanpun tetaplah apa? Samanan qalila, yaitu nilai yang sangat sedikit. Nilai sangat sedikit maksudnya kalau dibanding dengan apa? Kerugian yang mereka hadapi dengan menjual ayat-ayat Allah. Mereka dapatkan dunia tapi mereka kehilangan akhirat. Samanan qalila. Artinya kalau mau samanan ghalian, harga yang mahal, cari yang sebanding dengan akhirat. Cari harga yang sebanding dengan surga. Cari harga yang sebanding dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada. Ya. Bahkan amal kita pun tidak bisa menebus kebahagiaan di akhirat. Kita masuk surga bukan karena amal kata Nabi, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Nabi ya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya kata Nabi. Tetapi kita masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Artinya kalau kita beramal, nilai amal kita tidak akan pernah sebanding dengan apa? Timbangan surga. Karena amal kita ini remeh, banyak kekurangannya, banyak kelalaiannya. Kalau itu yang menjadi alasan utama kita masuk surga, nggak akan pernah ada orang yang masuk. Karena surga ini sempurna, sedangkan amal manusia penuh dengan kekurangan. Lalu apa fungsi amal? Fungsi amal adalah sebab. Ya, tapi dia bukan nilai. Dia bukan nilai yang sebanding dengan surga. Orang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita sampai kapanpun tidak akan pernah apa? Sebanding dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah fungsi dari amal kita? Dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat. Artinya rahmat itu tidak turun kecuali dengan apa? Amanu wa amilus. Dia hanya sebab saja, Pak. Dia hanyalah apa? Sebab. Tetapi yang menyebabkan kita pada hakikatnya masuk surga adalah apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Begitu, Pak. Baik. Silakan, Bapak. Iya. Tapi kita sudah melaksanakan itu. Apakah mungkin karena bahagia dan lainnya? Ini gimana nih? Kita sudah memahaminya. Baik. Kita tidak berbuat banyak.
Baik Pak. Tentunya ketika seseorang sudah memahami Al-Quran, ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya di Quran itu ada perintah wajib, ada perintah sunnah, ada juga perintah mubah. Ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah, ada juga yang sifatnya mubah. Perintah yang sifatnya wajib, aqimis shalah, wajib. Perintah yang sifatnya mubah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kamu melakukan transaksi hutang piutang, catat, sunnah. Dan terkadang ada perintah yang sifatnya mubah. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, tidak lagi dalam kondisi ihram, maka boleh kalian melakukan berburu. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau sholat Jumat sudah beres, bersebaranlah di muka bumi. Ini enggak wajib, enggak sunnah, tapi mubah. Bersebaranlah kalian di muka bumi. Artinya ketika kita memahami satu ayat, lalu kita meninggalkannya, bagaimana konsekuensinya? Tergantung ayat yang mana, perintah yang mana. Apakah perintah yang sifatnya wajib? Tentunya itu sudah ada aturannya. Di mana kita dapatkan aturannya? Dalam ilmu fikih. Apa contoh kasusnya? Meninggalkan salat, ada aturannya. Rasulullah bersabda, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Antara seorang yang beriman dengan salat adalah antara orang yang beriman dengan kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah diponis kafaro. Itu kan apa namanya? Hukuman. Ustadz, kalau zakat gimana? Rasul bersabda, siapa yang menolak membayar zakat, kami akan ambil secara paksa. Ya, kami akan ambil secara paksa dan kami ambil lagi sebagian dari hartanya. Nahnu na'khuzuha wa syatra malihi. Akan kami ambil secara paksa dan kami ambil yang lainnya sebagai bentuk hukuman. Lalu bagaimana kalau enggak diambil oleh pemimpin? Ada ayatnya di At-Taubah, innal ladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, fabasyirhum biazabin alim. Berikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu ketika emas perak mereka dibakar di jahannam, ketika sudah meleleh disiramkan ke wajah mereka. Ada semuanya, Pak. Lalu bagaimana puasa? Tinggal cari hadisnya ada. Rasul bermimpi, beliau menaiki bukit, lalu melihat orang-orang yang digantung di cakipan-cakipan, lehernya lidahnya menjulur. Ada, semuanya ada ketentuannya. Jadi tergantung yang mana kita tinggalkan. Oh Ustadz, yang kami tinggalkan, kami tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang akan kami dapatkan? Ya jelas, hilang sifat kemuliaan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kalian sebaik-baik manusia, memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar. Artinya kalau kita enggak memerintahkan yang baik, enggak melarang yang mungkar, kita bukan lagi sebaik-baik manusia. Apalagi yang akan kita dapatkan? Dilaknat oleh Allah. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Daud. Orang-orang Bani Israel dilaknat melalui lisan Daud gara-gara mereka tidak mau amar ma'ruf nahi. Apalagi banyak, Pak, doa enggak dikabulkan, hujan ditahan, keberkahan hilang. Artinya tergantung kasus apa, dalam masalah apa, dalam kasus yang wajibkah, yang sunnahkah, yang haramkah, yang makruhkah, atau yang mana. Yang pasti orang yang melakukan kebaikan ada balasannya, dan orang yang melakukan kejahatan pun ada kalaupun tidak di dunia, di mana? Di akhirat. Allah alam bissawab. Begitu, Pak. Allah alam bissawab. Zakat. Iya, itu ada ketentuan hukumnya. Itu ada ketentuan hukumnya. Bahkan Nabi mengancam
mengambil secara paksa. Ya, artinya pemimpin hanya saja kan kita masalahnya muncul. Kalau hukumannya dapat, Pak, tapi kita kehilangan lembaga yang bisa menjalankan itu. Kita nggak punya. Siapa selain pemerintah yang punya kemampuan mengambil secara paksa? Nggak ada. Dalam sistem Islam, pemimpin boleh mengutus pengambil zakat, pengumpul zakat untuk mengambil secara sukarela. Dan kalau tidak diberikan, diambil secara apa? Secara paksa. Tapi sekarang lembaganya siapa? Itu jadi masalah juga. Apa itu, Pak? Iya. 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 Iya, tapi siapa yang melakukan? DKM pun tidak bisa. Iya, Pak. Iya. Nah itu. Dan itu tidak ada di negara kita masalahnya. Iya. Dan negara kita nggak ada yang begitu. Nggak ada. Baik. Belum ada. Mungkin nanti ada. Baik. Baik. Begitu. Saya rasa apa yang menghalangi dia? Baik. Baik, kalau dia sudah tahu isi Quran lalu dia tidak mau mengamalkannya, besar kemungkinan penyebab utamanya adalah syahwat. Syahwat. Kalau dia tidak paham, syubhat. Syubhat itu kebingungan, kejahilan. Penyakit syubhat lebih mudah diobati daripada penyakit syahwat. Karena kalau syahwat itu faktornya lebih kepada nafsu. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu cinta dunia itu apa? Cinta yang maksimal. Ya, oleh karenanya Rasul katakan wasodaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Kenapa sedekah disebut sedekah, Pak? Karena artinya jujur. Sedekah itu artinya jujur. Orang yang mau bersedekah artinya imannya jujur. Karena manusia itu cinta harta. Ketika kecintaannya bisa dia kalahkan dalam bentuk dia keluarkan zakatnya, ini orang jujur. Maksudnya jujur dengan keimanannya. Makanya Nabi membahasakan sedekah itu sodakoh. Di riwayat yang lain wasodaqatu burhanun. Ya, sodakoh itu adalah burhan. Apa burhan, Pak? Bukti, alamat bahwa dia imannya beneran. Tapi kalau orang imannya bohong-bohongan atau lemah, dia nggak akan rela mengeluarkan 2,5% dari jumlah nisab yang dia miliki. Karena itu berat, nggak mudah. Jelas, artinya kebanyakan nafsu. Ya, jarang orang yang apalagi masalah zakat jarang gara-gara syubhat. Misalnya dia katakan, oh zakat itu nggak wajib, jarang. Kalaupun ada yang muncul begitu, aliran sesat. Ya, karena masalah zakat itu termasuk perkara yang maklum minad-din bid-darurah. Maklum minad-din bid-darurah. Perkara yang sudah dimaklumi, mau orang awam mau orang pinter tahu. Namanya zakat. Artinya kalau ada yang tiba-tiba berkata, oh itu nggak wajib. Ini kita bawa ke MUI biar diproses. Kayaknya ada indikasi dia aliran sesat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.